Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa, amin. Bersyukur dan bersuka cita sekali kalau sampai hari ini Tuhan telah tetap memberikan kita kekuatan, kesehatan. Semua hanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami telah sampai di minggu terakhir di tahun 2021. Terpujilah Engkau Tuhan karena Engkau Allah yang senantiasa menolong dan memberkati kami. Allah yang memberikan kekuatan, dan sampai saat ini Tuhan, Engkau masih pertemukan kami, Engkau masih pimpin hidup kami, Engkau masih senantiasa ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siap datang memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Saudara, Allah kita baik, teramat baik dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Dia, sebab Engkau teramat baik buat kami Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa rinduku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sebab Engkau baik dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Segala pujian, segala hormat kami naikkan bagi Engkau. Mari katakan lebih sungguh saudara. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa rinduku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik. Haleluya, sebab Engkau baik dan teramat baik buat kami Tuhan. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Allah kita. Kita mau datang kepada pribadi yang sangat mengenal kita. Allah yang mengerti hati kita. Allah yang mengerti apapun yang ada dalam hati kita. Dan biarlah hanya Tuhan yang bertahta dalam hati kita, saudara. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati kami rindu akan Engkau Tuhan.
Hati kami rindu akan Engkau, pribadi yang mengenal hati kami lebih dari siapapun di dunia ini mengenal kami, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Lebih lagi kami rindu untuk tinggal dalam dekapan kasih-Mu, ya Allah. Biarlah Engkau Allah yang menguasai hati kami, menguasai setiap isi kehidupan kami, Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
kasih-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Oke, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita mau satukan hati kita mau berdoa dulu. Bapak kami dalam surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami dapat berkumpul kembali Tuhan Yesus, walaupun berpisah satu dengan lain, tidak ada jarak satu lain, tapi kami percaya Tuhan Yesus, melalui online ini Tuhan Yesus, Kau bersatukan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di setiap tempat kami berada Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu bersama dengan kami boleh terima, di mana roh Allah di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada damai-Mu, ada sukacita-Mu Tuhan Yesus. Dan kami rasakan itu semuanya. Bapak, pada sore hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kau pimpin hamba-Mu ini juga untuk menyampaikan pesan-Mu, dan Kau urapi hamba ini untuk menyampaikan apa yang menjadi Engkau ingin sampaikan untuk jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saya pertama-tama mengucapkan selamat Hari Natal 2021. Kiranya damai dan kasih Natal itu boleh melingkupi kita semua ya. Sukacita Natal itu ada dalam kehidupan kita. Dan juga saya bersyukur, terima kasih sama Tuhan kalau saya diberi kesempatan untuk sore hari ini untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Dan juga saya terima kasih juga untuk Pak Heno memberi kepercayaan pada kami, Bu Bertina, dan pada saya juga untuk menyampaikan pesan sore hari ini. Oke, saya mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu kenal saya ya. Saya nggak perlu ini kenalkan diri lagi ya. Saya juga sedikit saya juga mengembalai juga di Kelapa Gading situ ya. Kelapa Gading ini tempatnya gereja-gereja juga, di mana ada gereja sama restoran saingan gitu ya. Kita tahu ya, gereja sama saingan. Ada tempat kosong pasti ada gereja, ada restoran. Oke, kita lanjut aja firman Tuhan pada sore hari ini. Ini dengan tema hati ini adalah bait Allah ya. Saya dapat firman bait Allah dan subtemanya kata bebas itu. Tapi saya mau sampaikan ya subtema ini keinginan hati kita dan keinginan hati Tuhan atau keinginan Roh Kudus. Kita akan mulai baca dulu 1 Korintus 6 ayat 19. Mungkin Bapak Ibu sering dengar sering baca ayat ini, sering dengar firman Tuhan ini, tapi saya mau mulai dari 1 Korintus 6 ayat 19. Mungkin Bapak Ibu bisa buka handphone sucinya, tab sucinya atau Alkitab yang ada ini ya. Kita buka 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Banyak orang percaya, orang Kristen mungkin belum tahu identitasnya, atau belum mengerti tentang bait Allah itu ya. Makanya kalau kita bicara bait Allah atau gereja ya kepada orang non-Kristen, mereka akan berpikir itu adalah sebuah gedung gereja. Kita bilang mau ke gereja, mereka berpikir ada gereja atau bait Allah itu gereja ya, kita panggil gereja. Itu adalah gedung gereja. Kalau orang yang non-Kristen. Tapi kalau kita bicara sama orang Kristen, kita bicara soal gereja, kita akan berpikir soal denominasi, sinode. Oh, saya dari gereja Bethel Indonesia, saya dari gereja Pantai Kosta di Indonesia, saya dari gereja Baptis, atau saya dari GKI, saya dari gereja GPIB, macam-macam HKBP gitu ya, bicara kalau soal gereja. Tetapi di sini Paulus menegaskan lagi, gereja atau bait Allah itu adalah kita, adalah tubuh kita ini adalah bait Allah gitu. Kita mesti ngerti dulu, mengetahui identitasnya bahwa hidup kita ini adalah bait Allah ya. Makanya kalau kita tahu hidup kita bait Allah, kita punya hidup ini kita harus menjaganya dengan baik gitu. Makanya kalau kita mesti saya beri gambaran, jika Bapak Ibu punya rumah maupun mungkin rumah kontrakan atau kos atau apapun juga gitu, pasti tidak suka rumahnya kotor atau berantakan ya. Itu sebabnya kita berusaha menjaga kebersihan rumah. Setiap hari kita sapu, kita pel, kita bersihkan, rapikan segala semuanya. Mungkin ada yang kotor, ada apa kita bersihkan, debu, kita sapu semuanya itu ya. Seperti itu. Ataupun jika ada orang yang sengaja mengotori rumah kita pasti marah ya. Pasti marah
kepada orang itu yang mengotori itu juga rumah kita gitu. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Ya, Tuhan juga memberi gambaran kepada kita. Tuhan marah besar ketika melihat bait suci telah dikotori dan disalahgunakan oleh orang-orang untuk berdagang. Gitu. Tuhan mengusir, memutarbalikkan meja, marah gitu ya. Dia pedagang-pedagang di sana, ada penukar uang, pedagang merpati, semuanya bait suci. Karena Tuhan tahu dia bilang rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa dan setiap kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Gitu. Tuhan juga mau rumahnya, atau ini gambaran begini, Tuhan mau juga rumah itu dalam kudus, rumahnya atau gerejanya dalam keadaan kudus, bersih, suci, dan tidak ada yang merusaknya atau mengotorinya. Ya. Jadi Tuhan bait suci adalah tempat yang sakral di mana hadirat Tuhan melawat umatnya, dan tempat umat bersekutu dan berdoa, ya, bukan dikotori menjadi sarang penyamun dan lain semuanya. Gitu. Makanya pada sore hari ini Paulus, kita baca 1 Korintus tadi, Paulus begitu menekankan, tidak tahukah kamu, gitu. Dia dengan keras tegas mengatakan, tidak tahukah kamu. Paulus menekankan supaya kita mengerti. Ayo mengerti gitu maksudnya. Ayo lu mengerti gitu. Harus tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Paulus mengingatkan kepada kita percaya Kristus. Waktu kita percaya kepada Kristus, Tuhan sebagai juru selamat, saat itu pula kita dimateraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Sehingga tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Gitu. Karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus, maka kita harus benar-benar menjaga kebersihannya, menjaga segala kebersihannya supaya Roh Kudus itu betah tinggal dalam kita. Tetapi seringkali kita mengotori, kita tanpa sengaja, kita tanpa mengerti, kita seringkali mengotorinya ya, dengan hal-hal sifat duniawi ini, dengan keadaan duniawi. Kita tanpa sengaja kita mengotorinya. Makanya sore hari ini Paulus menegaskan lagi, ayo mengerti, tidak tahukah kamu? Paulus tegaskan begitu dengan tegas, harus kita mengerti bahwa tubuh ini adalah bait Allah dan tempat tinggal Roh Allah yang Maha Kudus, Maha Suci ini ya toh. Jadi Paulus juga dikatakan di Roma 6 ayat 13, karena itu janganlah kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Mereka menyerahkan anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Jadi Paulus mau bahwa kita benar-benar menjaga hidup kita, menjaga tubuh kita, hati kita ini untuk tempat Roh Kudus bertahta. Nah, jadi makanya tadi seperti saya bilang ya, mengingatkan kita terus tubuh ini harus dijaga. Dan dikatakan lagi di situ Paulus katakan ya, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, kayak 1 Korintus 19 tadi kan ayat terakhirnya, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Paulus juga tegaskan, tahukah kamu bahwa kamu itu bait Allah dan hidupmu bukan lagi milikmu lagi, bukan milik kita sendiri lagi. Hidup kita ini bukan milik kita. Kalau Roh Kudus bertahta dalam kehidupan kita, Roh Kudus bertahta dalam segala aspek kita di hati kita, itu sudah kita bukan milik kita lagi, tapi Roh Kudus yang bertahta, dan segala keinginan itu adalah selaras dan sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Bukan lagi selaras dengan keinginan hati kita, kedagingan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini ya, kita mau belajar. Ada keinginan Roh Kudus, ada keinginan daging kita. Apa sih keinginan daging kita? Alkitab cuma katakan ada 3 keinginan dalam daging ini. Keinginan dunia ini, keinginan kita itu hanya 3 ya. Jadi kita bisa membedakan dulu. Pertama, kita tahu bahwa kita adalah bait Allah, tempat bersama yang Roh Kudus, yang Kudus ini, dan hidup kita bukan milik kita lagi. Kalau kita punya Roh Kudus, hidup kita dipimpin selaras dengan keinginan Roh Kudus. Dipimpin sejalan dengan Roh Kudus. Ya. Tetapi seringkali kita tidak bisa membedakan ya, keinginan Roh Kudus atau keinginan manusia. Nah, Alkitab mencatat ada 3 keinginan dalam dunia ini. Kalau kita mau baca di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 15-18, saya akan ayatnya jadi 1 Yohanes 2 ayat 15-18. Sorry, tutup ini. 1 Yohanes 2. Oke, Bapak Ibu sudah dapat semuanya? Ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia
dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu orang mengasihi dunia, maka kasih bahkan Bapa tidak ada dalam seorang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dunia, di dalam dunia, yaitu keinginan daging, kedua keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Cuma ada 3, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Keinginan, hanya 3 keinginan itu. Kalau kita mau bahas satu, keinginan daging, ya. Siapa yang punya daging di sini? Semuanya tentu punya daging, ya. Pasti ada keinginan daging juga. Kalau selama kita ada daging dalam ini, pasti ada keinginan daging. Ya. Nah, kalau kita mau tahu lagi, saya singkat lagi, mau tahu lagi keinginan daging apa sih? Ya, selama kita punya daging pasti. Di Galatia 5 ayat 17. Mungkin Bapak Ibu sering dengar juga ayat ini. Galatia 5 ayat 17. Saya akan bacakan aja lah, ya. Sebab keinginan daging berlawanan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan di bawah hukum Taurat. Ayat 19 nih, ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah aku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini keinginan daging tadi, ya. Banyak percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, dan semua itu Bapak bisa baca. Itu keinginan daging. Ya. Seringkali saat ini setan yang dikambing hitamkan. Ya. Setan yang disalahkan. Padahal Alkitab dengan jelas segala semuanya itu adalah dari daging, ya. Dari keinginan daging kita. Percabulan, keinginan daging kita. Seringkali gara-gara setan gitu ya kita. Oh, setan sih yang ini. Padahal itu daging kita sebetulnya. Di sini Paulus juga katakan menegaskan bukan nggak ada hubungan sama setan ini. Juga kecemaran, hawa nafsu, daging kita ini. Makanya setan sekarang pada ngeluh ya. Udah nggak ada kerjaan lagi mereka. Mereka udah nggak ada kerjaan lagi, ya manusianya sih gitu. Dia bilang, Tuhan saya pensiun aja, saya nggak ada kerjaan lagi. Ya, keinginan daging kita. Malah kita mesti menyadari bahwa kalau kita terima Tuhan Yesus, tadi katakan, kalau kita terima Tuhan Yesus, seharusnya kita selaras dengan keinginan Roh Kudus. Karena Roh Kudus bertahta dengan kita. Makanya sekarang orang kuntilanak nggak laku lagi. Kuntilanak lebih sopan dari orang Kristen sekarang. Bajunya panjang, bolongnya cuma 1. Sekarang orang Kristen bajunya pendek-pendek, kurang bahan, gitu bolong di mana-mana. Ya. Jadi makanya setan udah nggak ada kerjaan. Hawa nafsu kita sekarang. Ya nafsu banyak, kita nafsu yang benar, ada nafsu yang tidak benar gitu kan. Seringkali kita hawa nafsu, kita jadi dalam arti kata nafsu yang buas apa gitu ya. Aduh, kita pengen jatuhkan orang, kita ingin menghancurkan orang, atau nafsu seks yang ini yang tidak benar. Ini keinginan daging. Jadi cuman kita menyadari dulu ya dalam hidup ini. Pak, kalau engkau hidupmu bilang kau hidup terima Yesus sebagai juru selamat, seharusnya selaras dengan kehidupan Roh Kudus. Kalau hidup kita masih ada perselisihan, ada keributan, menantu sama mertua. Saya sering banyak sekali ini menantu mengenang masalah ini, menantu mertua. Karena masa diintimidasi lah menantu, saya masa diintimidasi ini. Perselisihan suami istri, kedengkian, kemabukan semua. Ya. Itu semua dari daging kita semua itu. Dari keinginan kita semuanya.
Oke, Bapak Ibu mungkin bisa koreksi ya. Kalau engkau masih dalam senang dengan hal-hal dalam kemarahan misalnya, kebencian, mabuk-mabuk gitu segala, tanyakan apakah hidup ini, tubuh ini adalah Allah, ada Roh Kudus atau tidak. Ya. Roh pemecah belah, roh pemecah dikatakan sini kan, menghasut satu sama lain dalam jemaat, menghasut satu sama lain gereja. Ya, misalnya seringkali itu terjadi, ngomongin Bapak Gembala, ngomongin Ibu Gembala pakai baju apa diomongin, Bapak Gembala gimana diomongin segala, menghasut sana sini, memecah belah. Nah, pertanyakan sekarang, apakah Roh Allah bertahta dalam hidup kita, Roh Allah dalam hidup kita gitu. Kedengkian dan lain-lain semuanya. Ya, Bapak bisa baca. Ini kita mau belajar hari ini. Kalau kita dipimpin daging ya seperti ini. Ya. Next. Ya. Yang kedua gitu ya. Ya. Keinginan mata. Dikatakan keinginan mata. Dalam Matius 6 ayat 22, ingat ya, mata ini adalah pelita tubuh. Gitu ya. Mata, saya bacakan aja lah. Matius 6 ayat 22-23. Jadi Bapak bisa baca sekalian. Matius 6 ayat 2. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Keinginan mata. Seringkali kita nggak puas dengan apa yang kita miliki. Seringkali kita melihat kebun rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita, seperti itu. Seringkali kita konsumtif gitu ya, melihat saat kita udah pengen lagi punya yang lain, seperti itu. Materialistis gitu ya. Ini Tuhan ingatkan kembali keinginan mata. Nah, jaga mata kita. Mata itu pelita tubuh. Kalau engkau matamu melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang pornografi, hal-hal yang tidak baik, itu akan merusak. Mata itu pelita tubuh gitu, akan merusak hidup kita. Kalau yang terang nanti dikatakan itu kan, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya. Kita sudah tadi, kalau kita terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita mesti ada terang di situ. Tapi kalau mata kita masih tidak bisa kita kontrol, mata kita masih keinginan macam-macam, melihat yang macam-macam yang tidak benar, tidak baik, maka gelaplah tubuh kita. Ya, jadi sore hari ini kita belajar lagi bagaimana kita ngontrol mata kita itu. Ya, ibu-ibu biasanya kan suka belanja mata. Wah, kalau nggak boleh lihat kata sale gitu kan. Kata sale 70%. Waduh. 50%. Waduh, ini ya. Ada buy one get one gitu kan kadang-kadang juga. Ya, kita bisa kontrol nafsu kita gitu juga kan. Karena mulai dari mata melihat masuk dalam tubuh kita. Cuman ada ketiga keinginan tadi. Satu, keinginan daging. Kedua, keinginan mata. Yang ketiga, sini ya. Jadi kita harus ini kesombongan. Jadi bilang kan, tadi kan kesombongan. Sekarang ini yang sombong, ya saya bilang bukan membedakan antara kaya dan miskin ya gitu. Orang kaya sombong, orang miskin juga ada yang sombong. Gitu. Orang kaya miskin juga ada yang sombong. Kita kadang saat ini sebagai orang yang sombong, seringkali kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Kita sombong. Ya. Baik itu orang kaya atau orang miskin, saya bilang gitu. Orang kaya kita tahu menyombongkan punya harta dan lain-lain semua. Orang miskin juga kadang-kadang kita mau tolong atau kita mau bantu juga kagak ada juga yang nggak mau gitu ya, sombong. Tapi kita mau bahas ini, banyak orang yang tidak mau lagi mengandalkan Tuhan. Ya. Dia selalu mengandalkan dirinya sendiri. Itu adalah orang sombong gitu ya. Tuhan nggak perlu lagi.
Saya bicara sama orang, ya saya bilang maaf, bukan bedakan orang kaya. Dia bilang sudah mengandak. Saya punya harta, saya punya teman, saya punya pejabat, kenalan pejabat. Anak saya dokter, saya tahu dia bisa menolong saya waktu sakit. Saya punya macam-macam perusahaan, ada macam-macam gitu ya. Sombong. Orang miskin juga sama begitu juga. Kalau gitu ya kita mau bilangin juga, ya dia nggak mau terima seperti itu. Bilang Tuhan, kita ya bilangnya nggak usah ngomong Tuhan gitu, nggak usah ngomongin Tuhan lagi, ngomongin hidup aja nih katanya, udah susah katanya. Nggak usah deh ngomongin Tuhan katanya, ngomong hidup aja dah, nggak usah ngomongin mati lah, hidup aja ngomongin katanya. Ini udah susah. Banyak orang yang kecewa karena kesulitan, kesusahan itu mau kita kasih tahu untuk Tuhan bisa nolong, tapi dia nggak mau gitu. Orang sombong gitu. Sombong juga bukan hal harta maksud saya gitu ya, jadi tapi ada pribadi sifat yang sombong yang Tuhan mau tolong, Tuhan mau bisa bantu apa segala, dia udah nggak mau seperti itu. Banyak orang saat ini jadi sombong rohani, sombong dengan rasa wah saya lebih hebat dari yang lain, sombong saya bisa ya semuanya wah saya bisa sebagai doa syafaat, saya bisa bicara sama Tuhan langsung, kata Tuhan, kata ini, kata Tuhan gitu kan, seringkali banyak sekali juga kata Tuhan berbicara ini. Saya bukan ini doa syafaat, tapi karena ada kesombongan dari mereka, dan banyak terjadi konflik gitu ya antara beberapa ini pendoa syafaat dan dengan gembala gitu juga, merasa bahwa saya kata Tuhan kamu harus begini gitu. Banyak ya, kita setiap apapun juga pendoa syafaat harus tetap tunduk dengan gembala ya, tetap tunduk ya. Saya bukan banyak ada keributan, saya banyak juga ini karena antara pendoa syafaat dengan gembala ribut karena dia menyalahkan gembalanya, kenapa dibilang kagak mau ikut segala itu, nggak mau nurut. Tapi Tuhan juga bisa bicara pakai gembala gitu ya. Tuhan bisa pakai juga bicara dengan pemimpin gitu. Oke, kita sampaikan saja apa yang mungkin dapat sesuatu, tetapi segala sesuatu itu tunduk kepada otoritas. Dengan nggak mau dibilangin gini nih, bikin gosip, bikin ini semuanya, jadi kalau pecah. Nah, 3 hal inilah ya yang kita mengerti dalam kehidupan kita. Gini. Kalau kita terima Yesus sebagai juru selamat, kembali lagi saya tekankan terus, kembali juru selamat, hidup kita harus selaras dengan kehidupan dengan Roh Allah, Roh Kudus. Karena tubuh kita adalah tempat bait Allah. Kalau Allah bersama dengan kita, pasti dia akan melakukan hal-hal yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang terakhir, ya, apa sih kehendak Allah? Kembali lagi, kita sering baca kehendak Allah. Jadi Galatia 5 ayat 22 ya. Galatia 5 ayat 22, keinginan Roh Kudus itu. Tetapi buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itulah keinginan Roh Allah. Kalau Roh Allah ada di kehidupan kita, kalau Roh Allah bersama-sama dengan kita. Tadi saya sudah bilang, kalau pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan ada dalam kehidupan kita, dimateraikan oleh Roh Kudus ada dalam kita. Nah, pasti hidup kita akan mencerminkan buah Roh itu. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, semuanya dari situ. Saya nggak perlu jabarin lagi, nanti Pak Henoh aja deh yang jabarin atau Bu Mertina apa itu buah Roh pada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada sore ini. Tapi kalau Roh Tuhan bertahta dalam kita, hati ini tempat Allah bertahta, tubuh ini tempat Allah bertahta, hidup kita akan selaras dengan Roh Allah ya. Jadi itulah firman Tuhan sore hari ini, singkat, mungkin tetap kepanjangan ya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau hidup ini dipimpin oleh Roh, hidup ini tempat bertata Roh Allah, hidup sesuai dengan Roh Kudus ini. Oke, kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa, ucap syukur. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih untuk renungan yang singkat pada sore malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, kalau kami menerima Engkau sebagai juru selamat dan Kau bertata di depan kami,
Hidup kami mencerminkan selaras dengan keinginan-Mu, keinginan Roh Allah itu. Biarlah Tuhan kami buang segala keinginan duniawi, keinginan daging kami, keinginan mata kami, kesombongan kami, Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang akan memperkenalkan setiap perkataan firman-Mu, yang akan terus memberi penjelasan, memberi hikmat untuk kami semua, untuk mengerti lebih dalam lagi, Bapak. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu. Kau berkati gereja GD Raja Wali, Kau berkati Pak Enos sebagai gembala, berkati seluruh pengurus tim pengembalaan yang ada, seluruh jemaat yang ada, semuanya Tuhan, Kau berkati mereka semua Tuhan. Kau pimpin gereja ini menjadi berkat bagi sekitarnya, sekelilingnya. Biarlah gereja ini boleh menjadi jawaban bagi dunia ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Michael. Pak Michael ini sebagai Ketua Perwil GBI Jakarta Utara. Ya, Bapak Saudara mungkin yang belum tahu ya. Oke, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Mohon Bapak Ibu bisa memperhatikan ya. Ya, hari ini kita ibadah Zoom ya, tadi pagi sudah jam 8 dan sore ini juga tentunya. Lalu untuk ibadah depan tanggal 2 Januari tetap kita akan mengadakan ibadah via Zoom disertai perjamuan kudus ya. Kan kita sudah beberapa kali ya ibadah perjamuan kudus, ibadahnya via Zoom. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara mempersiapkan roti. Kalau misalnya tidak ada roti tawar, ya biskuit pun boleh ya. Kemudian kalau tidak ada anggur, bisa dengan teh ya, atau teh manis begitu ya, seukuran kecil aja supaya memang itu perjamuan kan. Gitu. Itu ibadah paginya pukul 8 ya. Ini kalau kita ibadah onsite memang 7.30. Tapi karena ibadah secara online kita pagi, lalu yang sore itu pukul 18 atau jam 6 sore. Kemudian Bapak Saudara untuk ibadah komisi selama 2 minggu ini maksudnya ya, minggu ini dan minggu depan itu akan diinfokan di WA grup masing-masing komisi tersebut. Jadi yang tergabung di komisi mohon memperhatikan supaya tahu untuk kegiatan masing-masing. Lalu untuk ibadah buka tahun, ungkapan syukur serta pengambilan air mas, kita akan adakan tanggal 9 Januari 2022 secara onsite, ibadah di gereja maksudnya. Yang pagi pukul 8 dan yang sore pukul 18 sore. Ingat ya Bapak Saudara ya, jadi minggu depan masih via online Zoom, tapi tanggal 9 kita sudah onsite lagi ibadah di gereja. Nah, berkaitan dengan itu, mohon menyimak beberapa hal berikut untuk ibadah buka tahun tersebut. Maat atau kita semuanya mendaftar via Google Form ya, nanti akan dibagikan mungkin akhir minggu ini ya, seperti waktu kita mengadakan registrasi di waktu Natal gitu. Lalu yang kedua, karena memang itu adalah ibadah buka tahun, seperti biasa kita akan memberikan persembahan ungkapan syukur. Di gereja ada amplopnya
tapi Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan dulu, mendoakan dulu ya di dalam amplop masing-masing, maksudnya dibawa ke gereja, kemudian nanti di gereja di bangku kita masing-masing itu di kantong sarung belakangnya itu ada amplopnya, bisa dimasukkan ke sana ya. Jadi sudah boleh dari sekarang didoakan, dipersiapkan, karena kan berkat Tuhan selama setahun ini kita nggak bisa hitung ya, banyak sekali. Di luar daripada keuangan maksud saya ya, kesehatan, keluarga yang rukun, banyak lagi yang lain yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, bagi jemaat yang hendak bersaksi di ibadah buka tahun tersebut, silakan mendaftar kepada Saudari Sani Setiawati. Ini ada nomornya, boleh difoto ya. Dan kita hanya membatasi untuk 3 orang ya, mengingat waktu yang tidak banyak juga. Dan sudah ada 1 yang mendaftar, karena itu kuotanya sisa 2 gitu. Jadi kalau memang mau bersaksi dari sekarang, bisa menginfo kepada Saudari Sani. Tentu kesaksian juga benar-benar yang singkat, padat, dan menjadi berkat bagi jemaat. Gitu. Lalu ibadah kaum pria ya, ibadah kompak. Bagi para bapak-bapak atau kaum pria boleh bergabung. Ibadahnya onsite ya, tanggal 20 Januari di gereja. Dengan pembicara ini Pendeta Pembantu Jepta Patras dari GBI Kristus Immanuel. Itu lalu Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan via transfer, bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar ini, dan juga sudah di-share di grup WA jemaat. Ya. Itu yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa tahu info kegiatan gereja kita di sepanjang sepekan ke depan. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala, apakah mungkin ada pengumuman tambahan, lalu kemudian memandu kita dalam doa syafaat ya Om ya. Dan nanti doa berkat oleh Bapak Pendeta Michael Halim. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Ya, saudara sekalian, saya rasa cukup ya pengumumannya. Sekali lagi terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Michael Halim yang saya jadi berkat bagi kita sekalian, dan beliau adalah sekali lagi dia adalah Ketua Perwil Jakarta Utara ya. Jadi kan GBI di Jakarta Utara kan banyak, ada puluhan ya, rasanya puluhan ya Pak. Ada 140 gereja. 140 gereja. 140-an. Ya, 140-an. Itu Perwil ya, Perwil Untuk Utara. Jakarta Utara. Dulu waktu saya masih pemuda itu cuma 9, sekitar 9. Luar biasa. Iya. Sekarang 140. Iya. Ya, puji Tuhan ya. Nah ini beliau ini adalah ketua perwilnya. Oleh sebab itu nanti kita minta supaya beliau yang akan memberikan doa berkat bagi kita sekalian. Sebelumnya saya akan sampaikan doa syafaat sebelumnya ya. Saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu yang Kau telah berikan kepada kami pada sore hari ini di dalam ibadah, meskipun via Zoom ya Tuhan. Semua itu karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, rahmat-Mu, pertolongan-Mu di dalam segala hal. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh menyembah-Mu, dan juga kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena itu Tuhan, kiranya terus berkati hamba-Mu, pakai Pak Michael ya Tuhan Yesus sebagai Ketua Perwil Jakarta Utara. Tuhan berkati terus juga dalam pelayanannya sebagai gembala sidang di gerejanya ya Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan keluarganya. Tuhan berkati bersama dengan istri dan anak. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan beliau, menjadi teladan bagi semua orang. Ya Tuhan, baik dengan berkat rohani maupun jasmani. Ya kami bersyukur ya Tuhan atas semuanya itu. Dan juga kami bersyukur juga untuk ya Tuhan yang melayani dalam pujian tadi, Tuhan Saudari Dina. Terima kasih juga untuk saudara-saudara yang sudah bergabung dalam ibadah pada sore hari ini. Tuhan mengetahui persis masing-masing kebutuhannya. Kiranya Tuhan limpahkan dengan berkat-Mu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka ya Tuhan. Karena kami tahu
Engkau adalah Bapa kami yang maha baik, maha kasih, maha murah, yang senantiasa memperhatikan dan menolong kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada yang diantara kami juga ya Tuhan, jemaat kami yang sakit, kiranya Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan imannya, yang juga yang bermasalah ada jalan keluar bagi mereka, bahkan yang kekurangan boleh dicukupkan, ditambahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana ibadah minggu yang akan datang, minggu depan masih Zoom. Baik, baru bahkan seterusnya oleh kasih dan kemurahan-Mu. Mari Tuhan Yesus berkati pemerintah negara kami dalam mengatur segala sesuatunya, terutama bagi Pak Jokowi sebagai presiden kami, sampai ke ya Tuhan, ke bawahan jajarannya, sampai ke Bapak RT, Ibu RT di tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati termasuk gubernur kami tentunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan mereka benar-benar menjadi abdi negara yang takut akan Tuhan dan mengerjakan semuanya kesejahteraan bangsa ini. Keamanan boleh terjamin, keadilan boleh ditegakkan di negeri ini, dan ya Tuhan Kau memberkati kepada seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga ya Tuhan, kami juga mohon supaya kiranya pandemi boleh segera berlalu dari negeri kami, dari dunia ini, sehingga kami boleh dengan lebih baik lagi dalam kami beribadah dan beraktivitas. Mari Tuhan Yesus Engkau tolong setiap doa kami, Tuhan dengarnya, Tuhan memberkatinya ya Tuhan Yesus. Mungkin ada hal-hal yang lupakan, saya percaya Tuhan juga akan melengkapinya, karena Engkau adalah Allah yang maha baik, maha kasih bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu selama-lamanya dari kekal sampai kekal. Dan sekarang kami perlu berkat yang dari Tuhan. Mari Tuhan limpahkan berkat-Mu melalui doa berkat dari hamba-Mu Bapak Michael Kalim. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita mengarahkan hati kita, pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita tahu adalah sumber segala berkat itu, dia adalah sumber damai itu, adalah sumber sukacita itu. Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga, kami hamba selaku hamba Tuhan, mohon kepadamu turunkan berkat untuk kami semua yang hadir pada sore malam hari ini Zoom ini Tuhan Yesus. Hamba mohon kepadamu berkati kehidupan mereka masing-masing, berkati dalam rumah tangga mereka, berkati dalam pekerjaan mereka, berkati dalam usaha mereka, berkati dalam studi mereka semuanya Tuhan Yesus. Jadikan mereka juga berkat bagi banyak orang. Hidup mereka menjadi contoh yang baik, hidup mereka menjadi terang dimanapun mereka berada. Dan Tuhan pegang tangan mereka masing-masing Tuhan, tangan-Mu yang perkasa, tangan yang kuat itu pegang tangan mereka, dan pimpin mereka untuk memasuki tahun 2022. Beri kekuatan terus, beri penghiburan terus, beri damai untuk jemaat-Mu di Raja Wali ini. Dan saat ini gereja Tuhan terimalah berkat amat pada Bapa, belas cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan bimbingan penghiburan dari Allah Roh Kudus, dari saat ini hingga datang kedua kali Maranatha. Semua yang percaya selama katakan amin. Tuhan Yesus berkati semua. Shalom semuanya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Pak Michael. Sama-sama. Sampai ketemu lagi kita. Terima kasih Om. Terima kasih Pak Heno. Terima kasih Bu Bertina. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya. Tuhan berkati semuanya Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan berkati. Sampai kita berjumpa, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan.